Kembali lagi di channel Akbar PN136. Di jurnal yang ke-14 ini, kita akan melengkapi kekurangan yang ada di jurnal sebelumnya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel Akbar PN136, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendukung channel ini. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Untuk itu, langsung kita mulai. Oke guys, di jurnal kali ini kita menggunakan Crates Bcrypt untuk melakukan enkripsi. Kemudian kita perlu juga UUID di sini. Saat video ini direkam, versinya untuk Bcrypt yaitu 0.8.2, sedangkan Unique ID di sini versinya 0.8.1. serta dengan menggunakan fitur SHRD versi 4. Kita ada penyesuaian nantinya di khususnya bagian handlers. Kalau kita lihat di bagian Postman, kita masih memerlukan inputan manual dari user berupa ID. Ini kita tidak perlukan. Jadi saya hapus saja. Selanjutnya kita pindah ke bagian handlers. Di sini kita akan membuat auto generate untuk ID, dan dia unik, sehingga ini kita sesuaikan dulu ya. Kita akan menggunakan unique ID, use UUID, kemudian kolon-kolon. Nah, yang ini bukan dari payload lagi, namun kita generate saja langsung dari UUID yang sudah kita import di situ. Kemudian kita bikin new untuk versi 4, karena di bagian cargo.toml ini kita menggunakan fitur bawaan versi 4. Oke, ini versi 4. Nah, seperti ini aja guys. Selanjutnya di sini ada keterangan error. Kita hover, dia akan menunjukkan expected string yang kita miliki UUID type-nya. Jadi kita convert aja to string seperti ini. Kemudian kalau kita sudah save, coba kita jalankan server lokalnya dari Actix. Pindah ke Postman. Di sini tidak ada ID dan ini tentu ada keterangan errornya. Tapi kita coba send. Parse error di situ. Error in response parse. Kenapa dia error? Karena dari payload ini sendiri kita menggunakan generic type-nya user, dan user itu sendiri kalau kita kembali lagi ke model user, dia tetap membutuhkan kiriman dari user untuk melakukan proses deserialize berupa ID di bagian sini ya guys. Misalkan contohnya di Postman, di sini harusnya ada ID di sini untuk dikirim. Untuk itu kita perlu struct baru khusus untuk menghandle kasus deserialize. Jadi kita bikin saja baru. Saya bikin saja di interface seperti ini. Bikin saja namanya pub struct. Ini namanya bebas saja ya guys, tapi saya sebut saja namanya user baru, dan dia pub tidak memerlukan ID, tapi ada nama, type-nya string, seperti masih sama dengan ini. Jadi kita bisa copy aja seperti ini guys, save. Kemudian kita tambahkan dekorator di sini. Derive, kemudian deserialize. Di bagian handlers ini tidak menggunakan user lagi, namun yang baru kita buat yaitu user baru di sini. Apabila ini sudah, tinggal kita reload lagi server lokalnya kita dan kita coba. Oke, pindah ke Postman. Kita coba input user yang baru. Oke ya guys, saat ini ada keluarannya respon dengan status created.
Ini berupa ID yang sudah tergenerate. Kemudian kita juga perlu melakukan enkripsi di bagian password ini ya guys, di sini. Dan kita memanfaatkan create bawaan dari Bcrypt di sini. Oke, pindah ke atas, kita import use Bcrypt. Kemudian di sini ada hash di sini guys. Jadi saya menggunakan hash aja cukup. Yang kita scroll ke bawah dan saya bikin aja di sini let bikin variabel baru. Oke, kita langsung saja gunakan di sini hash. Oke, kemudian dia perlu passwordnya. Saya akan menggunakan ini aja bawaannya payload. Cut di sini, pindahin aja. Dan costnya, jadi saya bikin aja coba 5. Dan saya masukkan password ini, nilainya berupa hash password. Oke guys, tentu ini tidak bisa langsung saja kita gunakan ya, karena di sini returnnya berupa result. Jadi kita bisa catch dulu errornya dengan map error seperti ini. Oke, sebut saja error di situ. HTTP response, kita returnnya berupa HTTP response di situ. Bisa internal server error, kita bikin coba di situ dengan body berupa error itu string. Jadi apabila terjadi kegagalan dalam enkripsi, kita tampilkan saja responnya dengan status internal server error. Oke guys, setelah itu lihat di sini ada returnnya berupa result. Apabila sukses dia berupa string, sedangkan kalau error dia HTTP response di situ. Jadi kita hanya perlu result saja. Seperti ini. Oke ya guys, return type-nya berupa ya string, jadi bisa langsung kita masukkan di sini. Sekarang kita save dan reload lagi server lokal Actix-nya kita ini. Oke, kita pindah ke Postman. Sekali lagi nih kita kirimkan saja send. Baik ya guys, di sini terlihat passwordnya sudah terenkripsi di sini menggunakan create Bcrypt. Tapi masih ada penyesuaian yang perlu kita lakukan. Ini tampilan responsnya, namun untuk penggunaan di aplikasi ini tidak perlu kita tampilkan ya guys. Jadi bisa kita skip atau kita sembunyikan saja. Jadi caranya kita tinggal pindah ke bagian model. Di sini ada fitur bawaannya dari CRD derive itu sendiri. Kita bisa menambahkan dekorator di sini. Oke, dari CRD-nya kita gunakan CRD, perintahnya skip serializing. Oke, seperti ini aja guys. Kemudian kita save dan coba jalankan lagi. Kembali lagi ke bagian Postman, coba kita kirim. Oke, jadi sekarang passwordnya sudah kita skip. Namun kita tetap harus ada yang harus kita kelola lagi di sini ya guys. Kalau kita refresh di sini, ID-nya memang unik di situ, namun yang berbeda di samping nama yaitu email. Emailnya seharusnya unik juga. Kita akan menggunakan fitur dari Diesel CLI dalam hal migrations. Jadi bisa pindah ke terminal, Diesel migration, kemudian kita cek dulu listnya yang terjadi di sini. Berarti di bagian ini untuk migrasinya sudah berhasil dilakukan. Kita akan menambah migrasi yang baru, generate. Oke, di bagian ini kita bikin saja namanya tambah, kemudian kita enter. Untuk bagian app langsung saja kita tambahkan unique untuk bagian email di sini. Ini bisa kita lakukan dengan create
unique index, namanya auto sebut saja, teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian on users dengan kolomnya email. Sedangkan bagian down-nya kita kembaliin tanpa ada indeks. Jadi drop indeksnya yang kita sudah beri nama, yaitu auto index users underscore email, seperti ini. Oke, seperti ini aja. Kita save, kita cek lagi dengan Diesel migration list. Oke ya guys, di sini ada bagian pendingnya. Kita bisa tahu dari Diesel migration pending, ada true-nya karena di sini ada pending yang belum kita lakukan migration. Diesel migration, namun di sini spasi run. Oke, untuk mengecek apakah migrasi ini berhasil atau belum, kita bisa cek dulu di bagian browser. Kita sudah memiliki email baston.mark. Kemudian kita coba dengan kirim lagi dengan email yang sama juga, seperti ini. Kemudian kita coba send. Seperti ini output yang keluar dengan statusnya bad request di situ guys. Di sini keterangannya unique constraint, berarti user email ini sudah ada. Oke, sekian saja demonstrasi di jurnal yang ke-14 ini untuk melengkapi jurnal yang sebelumnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan atau masukan juga buat saya di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar PN136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye!